Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada kaidah yang ke-27. Penulis membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat yang ke-18. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang mensucikan diri, maka hanya saja kebaikan mensucikan diri itu untuk dirinya sendiri. Jadi ayat ini jamaah hormati merupakan satu kaidah Quran yang sangat agung kedudukannya. Li'adimi asariha fi hayatil abdi. Karena besarnya pengaruh dalam kehidupan seorang hamba. Demikian pula wa quwwatu silatiha bitil kal mudghah allati bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna salahaha salahun li baqiyatil jasad wa fasaduha fasadun lahu. Demikian pula kuatnya hubungannya dengan mudghah, hati. Kan nanti diterangkan oleh Nabi SAW, kebaikan hati itu kebaikan jasad. Kerusakan hati itu kerusakan jasad. Ala wa inna fil jasadil mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wayal qalb. Ketahuilah, dalam tubuh itu ada segumpal darah. Kalau baik, semuanya baik. Kalau rusak, semuanya rusak. Ketahuilah segumpal darah itu hati. Kaidah ini sekali lagi, saudara yang saya hormati, satu kaidah yang sangat agung kedudukannya. Karena sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Sangat kuat. Kalau orang jiwanya baik, Masya Allah nanti. Kehidupan dia akan baik. Kehidupan dia akan baik. Ya. Bahkan nanti seluruh anggota tubuh itu menjadi baik dipengaruhi sama kebaikan jiwa. Kebaikan hati. Tangan, lesan, kaki, mata, pendengaran. Semuanya itu baik buruk dipengaruhi oleh kebersihan jiwanya. Jamaah hormati, at-tazkiyatu tutlaqu wa yuradu biha maknayani. Tazkiyah dimutlakkan, dimaksudkan dengannya itu dua makna. Jadi tazkiyah itu pada dua makna dimaksudkan. Makna yang pertama at-tadhir, pembersih. Jadi tazkiyah itu pembersih. Sebagaimana ucapan Allah tentang Yahya, wa zakatan wa kana taqiyya. Ya, bersih jiwanya, hatinya. Kemudian orang yang bertakwa. Zakatan wa kana taqiyya. Innallaha zakahu wa tahara qalbahu wa fuadahu. Maksudnya Allah bersihkan, Allah maknanya sama, tahara qalbahu, dibersihkan hati, dibersihkan jiwanya. Makna yang pertama, tazkiyah itu adalah bersih. Ya. Wa hadza tadhirun maknawi.
Cuman kebersihan ini asalnya kebersihan secara maknawi. Berarti kalau tazkiyatun nafsi itu berarti kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa. Walaupun bisa juga tazkiyah itu maknanya kebersihan, maknanya ala tathhiril hissi. Kebersihan secara hissi. Contoh kalau dalam bahasa Arab, zakaitu sauba idza tahartuhu. Zakaitu sauba, aku tazkiyah Pak baju tersebut. Maknanya aku bersihkan baju itu. Ini makna yang pertama. Jadi bisa dipahami tazkiyah itu pembersihan. Makna yang kedua, huwa azziyadah. Maknanya adalah tambahan. Yuqalu zakal malu yasku idanama. Ketika harta itu zaka, maknanya ketika harta itu tumbuh berkembang. Ketika harta itu tumbuh berkembang. Dibersihkan, tumbuh berkembang. Kebersihan tambah, tumbuh berkembang. Itu disebut dengan tazkiyah. Wa kulal maknaya ini lughawa ini maksudani fi syar'i. Dua makna bahasa ini itu yang dimaksudkan dalam syariat. Jadi kalau membahas tentang tazkiyatun nafas, satu dibersihkan, yang kedua ditumbuh kembangkan. Itu makna daripada tazkiyah. Sehingga nanti li'anna tazkiyatan nafsi syamilatun li amroini. Karena tazkiyatun nufus itu mencakup dua perkara. Satu, tadhiruha wa tahliyatuha minal adron wal ausah al hisiyati wal maknawiyati. Makna yang pertama, tazkiyah itu dibersihkan, dikosongkan dari kotoran secara hisi maupun maknawi. Bersihkan dulu. Itu secara yang pertama. Yang kedua, tanmiyatuha wa tahliyatuha bil awsafil hamidati wal fadilati. Baru nanti ditumbuh kembangkan, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang utama. Makanya zakat secara ringkas taduru ala amro ini berkisar pada dua perkara, tahliyah, tahliyah. Mirip ya, cuman bedanya cuman titik. Tahliyah kotor, pakai kha. Apa maknanya? Kosongkan dulu. Baru setelah itu dihiasi. Kalau lebih luas, seseorang pengen memperbaiki jiwa, resiki dulu jiwanya, baru setelah itu ditumbuh kembangkan, diperbaiki, dihiasi. Nanti akan gampang. Perkara yang lain juga begitu kok. Orang itu kalau mau bangun misalkan, bangun rumah, apa pertama kali dilakukan? Diresik isik. Nanti berangkal-berangkal, dirapikan, nanti wit-wit babat isik. Setelah itu baru digambar. Jadi tathir, tahliyah, baru setelah itu tanmiyah sama tahliyah pakai hak. Setelah dibersihkan, baru nanti jamaah hormati dihiasi atau dikembangbiakan. Nanti akan berhasil. Ini semua. Ya. Contoh kalau makanan minuman saja misalkan. Kita mau bikin kopi, tapi gelasnya bekas teh. Biar kopi itu betul-betul terasa tidak tercampur dengan yang lain, resik-isik, baru dikasih kopi. Nanti rasanya nggak rusak. Tapi kalau rasa-rasa yang nanti mengganggu, nggak dibersihkan dulu, nanti rasanya nggak akan berhasil. Kembali makna secara bahasa itu yang dimaksud oleh syariat tazkiyatun nafsi, dua hal. Penting sekali ini. Kalau kita pengen memperbaiki, membersihkan jiwa kita, bersihkan dulu, kosongkan dulu, baru ditumbuhkan, dihiasi. Adapun maksud tahliyah, tathhirul qalbi min adranid dunubi wal ma'asi.
maksud tahliyah pakai kha, bersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan. Bersihkan dulu. Adapun maksud tahliyah, tahliyah pakai hak, itu tahliyatun nafsi bi makarimil akhlak. Setelah dibersihkan, dihiasi dengan akhlak yang mulia. Wati bisyama'ili, dengan kebagusan cakupan. Dengan kebagusan cakupan. Itu makna daripada tahliyah. Wahuma amaliyatani tasironi, ya, janban ila janbin. Dan ini dua amalan yang berjalan berdampingan. Nggak akan berhasil seseorang membersihkan jiwanya kalau dua hal ini dikesampingkan. Langsung, misalkan dihias, ditumbuh kembangkan, tapi nggak diresiki, nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh saja, ruangan misalkan mau dicat. Pertama apa? Tadhir, tahliyah, diresiki. Begitu bersih, nanti baru dicat baru. Hasilnya maksimal. Tapi kalau cuma diresiki, misalkan nggak dicat, piye? Katanya mau dicat, enggak, cuma diresiki tok. Nggak maksimal. Tapi kalau hanya dicat tapi nggak dibersihkan, nanti tunggu 1 minggu, 2 minggu, glodok-glodok itu. Dua ini sekali lagi berdampingan. Fal mu'min mutalabun bitanaki minal uyub. Seorang mukmin itu dituntut memurnikan dari aib. Apa aib yang merusakkan jiwa mukmin? 1, riya. Riya itu amalan diperlihatkan, amalan dihias-hias ketika ada orang yang melihat. Dan riya itu, kata para ulama, jamaah hormati, merupakan penyakit di masa sekarang yang paling merata. Penyakit yang paling merata itu kalau seputar syirik. 1, riya. Yang kedua, cinta. Cinta itu apalagi kalau orang kasmaran. Ya. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, dimanapun ingat kamu. Jadi nggak ingat sama Allah. Yang ketiga, itu diperbudak oleh dunia. Itu termasuk kesyirikan yang merata. Yang keempat, kata para ulama, pengagungan kepada tokoh melebihi pengagungan kepada Allah. Salah satunya riya. Riya itu bahrun la sahalalah, lautan tanpa tepi. Sangat berbahaya sekali. Ini jiwa kita harus dibersihkan daripada riya. Dibersihkan daripada riya. Lawang sekarang itu pamer, bukan hanya urusan dunia kok. Urusan dunia itu pamer, wah, lihat aja status orang, postingan orang itu pamerkan dunia. Saya kemarin tuh ono postingan, alhamdulillah sah. Nomor piro? 4. Yeah. Liyane sing bujangan roh itu dia sah keempat. Iya, yeah. Dipamerke. Ada itu. Ada pamer misalkan berkaitan dengan kemewahan. Kemewahan entah makan atau apa. Tapi orang masih maklum mungkin. Pamer urusan dunia. Sing parah itu pamer urusan ibadah, sementara nggak beribadah. Yang saya pernah kasih contoh, ada ulama itu getem-getem. Neng ngarep Ka'bah, sik Mas, fotonon Mas. Jadi dia pura-pura berdoa gitu fotonon. Setelah itu dia pamerkan, alhamdulillah lur bisa bermunajat di depan Ka'bah. Apa dia berdoa? Dia nggak doa, cuman Mas fotonon Mas. Oh neng Ka'bah meneng wae ngono, gayane kan kurang khusyuk itulah. Sampai kata para ulama, kurang ajar. Pura-pura berdoa dipamerkan seakan-akan berdoa. Itu hampir itu sekarang riya. Seorang mukmin dituntut dimurnikan dari aib. Yang pertama riya. Dan ini Nabi saja khawatir kepada para sahabat. Kalau menimpa kepada mereka itu asyirkus sarair. Syirik yang rahasia. Syirik yang khafi, tersembunyi. Yaitu sholat, kemudian dihias-hias ketika ada orang yang melihat. Karena ada orang kalau sholatnya pamer, itu takbiratul ihram saja.
Allah. Ini biasanya Allahu Akbar. Iya. Begitu ada yang melihat. Ini hati-hati poin yang pertama. Yang kedua, seorang mukmin itu dituntut untuk dimurnikan dari aib sombong. Apa itu sombong? Sombong itu bukan orang ketika sandalnya bagus, pakaiannya bagus. Enggak sombong kok. Ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Sebesar semut kecil kesombongan, nggak akan masuk jannah. Ada sahabat yang tanya, ya Rasul, ada seseorang suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu sombong? Kan kalau di bahasa kita kadang nganggo kelambi apik, sombong le, kelambine apik. Itu bukan sombong. Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Lah sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itu disebut sombong. Seorang mukmin itu dituntut membersihkan dirinya dari kesombongan. Makanya kalau datang kepada dia nas, dari manapun datang itu nas, kebenaran, orang mukmin akan tunduk. Selama yang disampaikan kebenaran. Dia tidak akan sombong. Demikian pula, dia tidak akan meremehkan orang. Walaupun memang orang itu asalnya remeh. Kan ada orang tertentu, jak ngomong itu ora nyambung. Ya ora nyambung. Jak ngomong kok pelongah-pelongoh. Iya, itu ya jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kan dasar cah oon. Ya kalau memang dia remeh memang ya jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Apalagi itu seorang guru agama. Guru agama kan kadang mendapatkan murid. Murid itu nggak semuanya pintar. Makanya kalau mulang murid sampai di madrasah di pondok itu kalau muridnya pintar-pintar, gatean, pena. Tapi ternyata ada murid wis ngeyelan nganyelke pelajarannya ora nyantol-nyantol. Nggak boleh diremehke itu. Nggak boleh kita katakan mangan itu sing bergizi. Mangan tiwul karo uyah. Itu namanya orang yang sombong. Jadi mukmin mutalabun bitanaki. Seorang mukmin dituntut membersihkan jiwanya dari sombong. Jangan sekali-kali meremehkan orang. Sampai nanti kepada pelaku maksiat, dia hina, dia remeh. Tapi pelakunya, nanti kalau kita misalkan hina, kita remehkan, kita bisa nanti terjatuh, tertimpa dengan kemaksiatan sebagaimana yang dia lakukan. Sebagaimana dia lakukan. Tapi kalau dari sisi kemungkaran kita benci. Kita benci, namanya mungkar kok. Ya, namanya mungkar. Di masa Nabi SAW ada seorang yang dihadapkan kepada Nabi dicambuk karena minum minuman keras. Sampai berulang kali. Ada seorang, semoga Allah melaknatnya, alangkah sering dia dihadapkan kepada Rasul karena minum minuman keras. Kata Nabi, latal anuhu, jangan kalian laknat. Karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau orang merasa dirinya lebih dengan meremehkan orang lain, itu nanti akan tertimpa musibah kemaksiatan sebagaimana yang dia remehkan orang lain. Ini contoh, dibersihkan. Demikian pula wal kadib, dusta. Seorang mukmin dituntut untuk membersihkan dirinya dari dusta. Dan sudah sering disampaikan, agama kita mengharamkan dusta. Bercanda saja nggak boleh kok. Bercanda saja nggak boleh. Ya, termasuk dusta itu kalau seseorang mengatakan bermimpi tapi tidak bermimpi. Tidak bermimpi. Sarapan, tahu-tahu biasanya misalnya snack. Wah, ini dengarin nih metu apa misalkan ya, makanan yang lezat. Wah, cocok karo impenku mau bengi. Padahal dia nggak mimpi. Dia tidak bermimpi, itu termasuk dusta. Nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan, apalagi dusta tentang Allah dan Rasulnya. Kemudian tipu daya, makar. Ya, apa tipu daya makar itu? Seseorang menginginkan kerusakan kepada orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau dari depan itu, wah dia sama kita baik banget. Ya, ketemu itu mesem. Tapi ternyata
mesemnya itu pengen berakot. Kan ada kalau singa, kata penyair itu, kalau kamu lihat idza ra'aita nuyubal laisi barizatan, kamu lihat taring-taring singa itu gemerlap, kelihatan, fala tadunnana analuyu sayabtasimu. Jangan kamu sekali-kali mengira singa ini lagi mesem. Jadi untune dibuka itu bukan mesem, ini arep berakot gitu loh. Saudara yang saya hormati, seorang mukmin dituntut dibersihkan dari makar tipu daya. Dibersihkan dari kemunafikan. Munafik itu antara hati dan yang lahir berbeda. Yang lahir kelihatan baik, hatinya buruk. Seorang mukmin dituntut membersihkan aib berupa kemunafikan. Ya, yang tanda kemunafikan: satu, ngomong dusta; kedua, berjanji diingkari; ketiga, dipercaya berkhianat; keempat, berselisih curang; kelima, itu kalau sholat males-males. Itu sifat-sifat kemunafikan. Seorang mukmin dituntut. Nah, itu disebut takhliyah. Dikosongkan, dibersihkan. Wa nahwu dzalika minal akhlaqi radhilah, dan yang semisal dari itu berkaitan dengan akhlak-akhlak yang hina. Tapi sisi yang lain, mutolabun bitahalli bil akhlaqil jamilah. Dituntut berhias dengan akhlak yang bagus. Tahliyah. Bersihkan aib-aib. Setelah itu baru dituntut dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Apa akhlak yang terpuji? Kejujuran. Panjang lebar sudah dibahas tentang jujur. Apa akhlak yang terpuji? Ikhlas. Ikhlas itu dua makna. Semua ibadah peruntukkan hanya kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah berharap dari amalan kita kecuali hanya kepada Allah. Dituntut untuk ikhlas. Dan ikhlas ini kunci keberhasilan semua amalan kita. Masuk nanti, ini sudah Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Ternyata keberhasilan di bulan Ramadan itu kuncinya ikhlas. Salah satunya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Iman, ihtisab, mengharap pahala. Ikhlas. Seorang mukmin dituntut menghiasi dirinya dengan keikhlasan. Tawadhu. Tawadhu sudah kita sampaikan, kebalikan daripada sombong. Orang yang tawadhu, kebenaran dia terima. Dari manapun. Orang yang tawadhu tidak pernah merendahkan orang. Walaupun memang orang itu rendah, enggak dia rendahkan. Enggak dia rendahkan, dia maklumi. Dia maklumi. Yang kita contohkan tadi, ngomong sama orang, ya wis maklum. Maklum, ya wis alon-alon. Tidak dengan kowe iki piye to? Ora nyantol-nyantol jak ngomong. Ya, ngomongin ngalor, pahami ngidul misalkan. Ini tawadhu. Linul janib, lembut perangainya. Seorang mukmin dituntut menghiasi dirinya itu dengan kelemah lembutan. Bahkan lemah lembut itu tidaklah ada dalam diri seseorang kecuali zanah, menjadi hiasan. Dan asalnya seseorang itu lemah lembut. Apalagi dalam urusan muamalah, asalnya lemah lembut. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita Muhammad, "Fabima rahmati minallah lintalahum." Dengan sebab rahmat dari Allah, kamu bisa bersikap lembut. Kalau kamu kasar keras hati, orang akan lari dari sekitarmu. Lemah lembut. Bahkan nanti dalam keluarga rumah tangga, kalau Allah menghendaki rumah tangga yang baik, ada khala fihi rifqah. Allah masukkan dalam rumah tangga itu kelemah lembutan. Tapi kalau rumah tangga nggak ada kelemah lembutan, wes. Sing lanang ngomongane sengak, ya. Sing wedok omongane pedes. Kemudian ya, anak-anak omongane setajam silet, wis. Enggak ada ketenangan dalam rumah tangga. Tapi kalau halus, lemah lembut, Masya Allah, seorang mukmin dituntut linul janib. Kemudian pula wan nushulil ibad, dituntut untuk nushulil ibad. Apa nushulil ibad itu? Mencurahkan kebaikan kepada hamba. Karena nasoha itu menyaring.
atau menjahit. Menjahit itu sesuatu yang rusak ditandani. Katokmu ndek iki kok ora mbok nggo. Jebole. Jebole bagian mana? Bagian mburi itu. Misalkan dari depan ora ketokne saka mburi, wong sing ndelok komburine. Walalah. Itu dijahit, diperbaiki, itu namanya nasoha. Yang kedua, nasoha itu menyaring. Menyaring itu seperti orang katakan nasohtul asla. Aku nasihat madu. Apa maksudnya? Madu itu disaring dari lilinnya. Lilinnya dibuat, madunya diambil. Itu nasoha. Nasoha kepada hamba. Seorang mukmin dituntut mengadakan kebaikan. Memperbaiki. Makanya orang yang paling baik itu anfa'uhum linnas. Paling bermanfaat kepada orang. Bukan paling memanfaatkan orang. Bukan. Kalau ada orang kan modelnya pokoknya hari ketemu orang dimanfaatke. Ya, dimanfaatke. Enggak, paling memberikan kemanfaatan. Itu termasuk dituntut sebagai seorang mukmin. Demikian pula, seorang mukmin itu harus berhias dengan akhlak yang indah, akhlak yang mulia. Salamatus sadri minal haikadi wal hasadi wa ghairihima. Selamat jiwanya dari dengki, hasad, dan selain dari kepada keduanya. Dengki, hasad, lihat orang lain dapat nikmat. Hasad itu sekedar tidak suka orang mendapatkan nikmat, itu sudah disebut hasad. Kono dapat nikmat ini, sekedar nggak suka itu sudah hasad kok. Apalagi kalau disertai dengan usaha. Kalau saya nggak dapat, sana dapat, yang dia dapat harus hilang. Ben podo-podo rainto. Podo-podo rainto. Masuk padanya lebih parah lagi juga. Nanti kalau saya nggak dapat, sana dapat, harus tak rebut. Saya yang dapat, sana yang nggak dapat. Selamat dadanya dari kedengkian dan hasad. Dan selain keduanya dari masawi'il akhlak. Akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Fa'inna taskiyatahu ya'udu naf'uha ilaihi. Karena kebertaskiyah tadi kembalinya kepada kemanfaatan, itu kembalinya kepada dirinya. Ingat taskiyah dua tadi. Tahliyah. Bersihkan, hiasi. Kemanfaatan kepada dirinya sendiri. Kemanfaatan kepada dirinya sendiri. Wa yasilu maksuduha ilaihi. Nanti tujuan itu akan sampai kepadanya. Laisa yudhaya'u min amali syai'un. Amalannya sama sekali enggak disia-siakan. Amalannya sama sekali tidak disia-siakan. Masya Allah, saya menghormati, ini penjelasan daripada tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi. Kita ulang, kebersihan jiwa, ya, tazkiyatun nafsi itu kembalinya kepada dua tadi. Tathir, tahlil, kemudian setelah itu tahliyah. Dibersihkan, dikosongkan, baru dihias. Silahkan. Kalau orang pengen memperbaiki diri, itu dulu. Kalau orang pengen memperbaiki orang lain, itu dulu. Berarti misalkan kita pengen perbaiki orang lain, kemungkaran, kesyirikan yang ada pada dirinya, dihilangkan dulu. Baru setelah itu nanti diisi dengan perkara yang baik, berhasil. Nanti akan mendapatkan keberhasilan. Tapi kalau enggak akan berhasil. Wa ala hadal makna ja'atil ayatul qur'aniyatu bil amri bi taskiyatin nafsi wa tahdibiha. Maka atas makna ini datang ayat-ayat Quran perintah untuk membersihkan jiwa, kemudian dididik. Dibersihkan, dididik. Ya, dikosongkan dulu baru dihias. Sebagaimana dalam ayat Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbi fasalla. Lihat ayat ini. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Setelah dibersihkan, dzakara asma rabbi fasalla. Dia ingat nama Tuhannya, sholat. Berarti pada dua tadi. Diresiki, bar diresiki,
itu diperintahkan untuk ditahdib, dididik. Ayo zikir kepada Allah, ayo sholat. Demikian pula nanti dalam ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan, sungguh merugi orang yang mengotori. Sungguh merugi orang yang mengotori. Persis seperti dalam kaidah Quran yang disebutkan di sini, wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi. Saudara yang saya hormati, itu penjelasan tentang tazkiyah. Dua tadi. Bersihkan, hiasi. Wah, ini terus kita ingat terus. Pengen memperbaiki diri, bersihkan dulu. Sampai dulu pas belajar tentang kitab tauhid. Ketika Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan tentang hadis orang-orang yang awal masuk Islam. Orang yang awal masuk Islam. Itu dalam perang Hunain melewati satu pohon yang pohon itu milik orang musyrik dipakai menggantung senjata supaya bertuah. Disebut dengan pohon Dzatul Anwat. Ketika orang yang awal masuk Islam itu menjumpai satu pohon semisal itu, mereka minta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kamalahum dzatu anwat. Rasul, bikinkan kami pohon yang memiliki gantungan sebagaimana mereka punya. Minta dibikinkan seperti itu. Padahal sudah muslim. Apa pelajarannya? Seseorang kalau awal, bahasa kita hijrah, kafir neng Islam. Atau misalkan muslim tapi kena perangkap jerat hizbiyah. Itu alhamdulillah dapat hidayah mendalami pemahaman salaf. Bersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru dilatih. Baru nanti dihiasi. Kalau enggak, pola pikir dia masih. Kayak tadi ini kejawen masuk Islam. Nanti kalau enggak dibersihkan dulu, ketoke Islam tapi perilakunya kejawen. Perilakunya kejawen. Sama ketika seseorang misalkan dulu terkena pemikiran hizbiyah. Kemudian alhamdulillah saya tobat dari kelompok. Iya. Kemudian memahami pemahaman salaf. Beragama dengan pemahaman salaf. Tapi kalau zaman dahulunya nggak dibersihkan, nanti pengakuannya sudah ke pemahaman yang benar, tapi pola pikir, pola sikapnya masih pemahaman yang dahulu. Masih pemahaman yang dahulu. Ada itu orang dulunya kesangkut golongan takfiri tahun-tahunan. Berarti kalau dia tobat kepada pemahaman salaf diresi-isi. Makanya nanti para ulama katakan kalau baru tobat ya jangan dakwah. Jangan dakwah. Sudah nanti bersihkan dulu pemikiran sing biyen itu dikosongkan, wis pokoknya mulai dari nol dengan pemahaman yang benar. Nanti akan berhasil. Nanti akan berhasil. Tapi kalau enggak ya rusak. Pemikiran Khawarij masih, tapi pengakuannya sebagai orang yang mengikuti pemahaman salaf. Wallahu ta'ala alam, jamaah hormati, itu tentang contoh-contoh berkaitan dengan penerapan tahliyah baru tahliyah. Ini dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada ayat berkaitan dengan kaidah wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Nanti insya Allah kita akan baca di pertemuan akan datang. Ya, demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi setelah tasyahud akhir, itu justru kita manfaatkan untuk berdoa. Karena para ulama ketika menjelaskan tentang doa ijabah itu, dubura kulli sholatin maktubah. Akhir sholat yang wajib. Dengan lafaz dubur. Dubur itu bagian belakang dari sesuatu masih nyambung. Makanya waktu ijabah itu para ulama terangkan setelah tasyahud akhir. Seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Al-Qayyim. Bukan setelah salam. Setelah salam itu waktunya untuk berzikir. Karena sekali lagi dubur itu bagian akhir dari sesuatu. Ini dikuatkan setelah tasyahud. Silahkan. Selain dari 4. Kalau 4 kan
Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Itu kata Imam Ahmad wajib. Karena kerusakan yang dampaknya itu sangat besar. Yang kedua, Nabi tidak pernah tinggalkan. Itu wajib. Di luar itu silahkan. Nanti ada lafaz dalam hadis, fal yatahayyar minad du'a fayad'u bihi. Pilih doa yang dia sukai, kemudian dia berdoa. Silahkan setelah tasyahud akhir kita berlindung dari 4, setelah itu Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbana shighara. Misalkan Rabbana hablana min azwajina Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, silahkan. Atau masalah-masalah yang lain. Cuman kalau masalah yang lain, misalkan apakah dengan bahasa kita atau dengan bahasa Arab? Nanti sebagian ulama dengan bahasa Arab, karena sholat itu asalnya bahasa Arab. Tapi kalau tidak mampu, saya teringat dulu. Ya, kita belajar beliau Ustaz Khalid Samhudi itu beliau, saya tanya boleh nggak Ustaz kalau misalkan dengan bahasa Jawa? Boleh. Saya waktu itu tanya ini saya dapatkan penjelasan di mana Ustaz? Katanya Syarah Riyadhus Shalihin, cuman saya belum ketemu. Beliau hanya mengisyaratkan seperti itu. Berarti kembalinya kalau nggak mampu dengan bahasa Arab, ya boleh. Apalagi nggak bisa membahasa Arab kan. Ya Allah, kasih rumahnya pinggir dalan, regane murah. Sing dodol khilaf misalnya. Ini bahasa Arabnya piye ya. Ya, itu diperbolehkan. Cuman kalau sholat berjamaah, jangan berlambat dari imam. Ini catatan. Kalau sholat berjamaah, jangan berlambat dari imam. Imam sudah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia masih doa panjang sekali. Apalagi imam sudah sampai menghadap kepada jamaah. Masih seperti itu. Itu menyelisihi. Seorang makmum itu mengikuti imam. Tapi kalau sholat sendiri, silahkan dipanjangkan. Misalkan sholat sendiri itu bisa bangun malam. Ya, nggak bisa sholat lebih dari 3 rakaat. Bisanya cuma witir. Ya, rakaat terakhir kita tasyahud, kita minta sama Allah. Ya, suwe banget. Silahkan. Kalau sholat sendiri, silahkan dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau doa panjang-panjang itu berarti dia nggak paham tentang doa yang orang katakan doa sapu jagat. Saya pernah itu ada orang, saya mintanya ini kakean mas, leh menyebut. Saya sampai kasih contoh. Orang itu kalau meminta satu permintaan dirinci, 5 menit rampung itu. 5 menit rampung itu satu permintaan dirinci. Lawang mau beli sepeda motor saja, ya Allah itu saya kasih, ya jenengan kasih kepada saya sepeda motor. Tahunnya seperti ini, bar pajekan, plate isih suwe, gitu. Sing duwe mbiyen wong tuwek, gitu. Regane miring, wah satu permintaan saya suwe kok. Tapi kalau dicakup atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, semua sudah tercakup. Allah Ta'ala. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.